Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar dan penonton channel di garis bawahi. Dan assalamualaikum juga Bung Rahman. Waalaikumsalam Bung Dul. Baik Bung Dul. Bung. Baik. Saya ada pertanyaan baru, Bung. Apa Sudah tuh? makan, Bung? Bahasa basi baru. Oke, baiklah para pendengar dan penonton, kita kembali lagi dalam program WNTT, yaitu We Need to Talk. Ya, emang sulit lah untuk kompak. Karena setiap orang itu butuh untuk berbicara. Nah, That's right. ngomong-ngomong masalah bicara, kali ini kita akan membahas, Bung, mengenai self diagnosis. Berat banget. self diagnosis. Jadi orang itu mungkin kayak kejadian yang dimana orang itu gampang ya untuk mendiagnosis diri dia gitu. Betul. Nah, betul. Jadi misalkan kayak ada selain jadi itu ada juga kayak misalkan orang-orang misalkan, aku itu kok kadang-kadang marah, kadang-kadang seneng, kadang-kadang sedih gitu. Terus karena baca artikel akhirnya dia mendiagnosis, aku ini bipolar. Oke, bipolar. Kemudian parah gitu ya. Kadang-kadang suka ketika marah-marah nggak jelas, aku lagi hari pertama gitu ya. Betul. Sekarang lagi ngetren juga kan, banyak kayak gitu sekarang kan ya. Kali ini kita akan membahas tentang itu. Kenapa sih people gampang banget mendiagnosis itu? Dengan seseorang narasumber, Bung. Kita akhirnya mengundang kembali narasumber. Dia adalah peneliti. Peneliti apa nih? Peneliti bagian ini yang suka meneliti tentang perasaan orang lain, Bung. Peneliti yang suka meneliti perasaan orang lain. Subbidang self diagnosis. Anda maksa sekali. Ya itulah pokoknya. Okay. Emang aduh. Kayaknya saya harus ikut seminar ini ya. Seminar how to be host. Bagaimana menjadi host yang baik. Benar. Oke. Seperti biasa, Bung. Mari kita sambut dengan sebuah pantun. Apa? Si Putut naik kereta. Asik, cakep. Kita sambut Sus Eka. Yeay. Agak norak ya. Nora. Halo. Terima kasih banyak Seseka telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita kali ini, Bung ya. Kegiatan. Tapi mohon maaf ya kalau tiba-tiba ada yang nongol-nongol. Iya. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal masih manusia kan ya. Kalau yang lainnya bahaya. Iya. Yang ngeri-ngeri sedap juga, Bung ya. Betul. Oke, Bung. Biasa, Bung. Pertanyaan pertama. Aduh, Bung Dul ini ya. Jadi gini, Seseka. Jadi kita tuh sekarang tuh lagi banyak nih, dimana banyak yang menggunakan bahasa istilah-istilah, mungkin ada istilah-istilah psikologi yang dibawakan. Sekarang udah nggak which is? Udah nggak which is lagi. Udah berkembang sih. Gitu. Baiklah. Dan yang itu juga itu pun didasari karena yaitu adanya banyaknya orang-orang yang melakukan self diagnosis gitu, atau dia mendiagnosis diri dia sendiri. Nah, yang sebenarnya kalau misalkan katanya nih ya, di ilmu psikologi kan untuk mendiagnosis sebuah gangguan psikologis tidak semudah itu ya, tapi kan mereka dengan mudahnya mendiagnosis. Nah, menurut Sus Eka ini gimana nih tentang self diagnosis ini?
eh, kayaknya emang akhir-akhir ini tuh lagi jadi tren ya. Oh iya. Istilah-istilah mental issue tuh lagi beberapa influence juga kan ada ya yang punya ya mental illness sendiri yang ngangkat kalau ya mereka dengan kondisinya bagaimana gitu. Jadi akhirnya sekarang tuh kayaknya anak-anak muda zaman sekarang kalau nggak punya mental issue tuh nggak gaul kali ya. Oke. Oke, jadi tren ini juga disebut gaul. Tren ini ya. Wow. Tren baru kayaknya ya. Terus. Iya sih, kayak kenapa akhirnya banyak yang mendiagnosis dirinya sendiri gitu. Kayaknya kan sebenarnya perasaan kita tuh dipengaruhi dengan kondisi tubuh kita ya. Maksudnya itu kan yang kompleks banget lah pokoknya. Ya kita capek jadi sensi, kita capek jadi maksudnya ya hal-hal kayak gitu kan gitu ya. mempengaruhi banget gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya malah kayak disambungin nih. Kita tuh jadi gampang marah nih. Jadi sebentar-sebentar moodnya gak bagus, sebentar-bentar pengen marah, sebentar-sebentar cepet nangis kayak gitu. Maksudnya pada akhirnya tuh kayak mereka jadi cocokologi nih. Kalau secara psikologis orang yang cepat marah, orang yang tanpa sebab tiba-tiba nangis, orang yang dengan segala cocokologinya mereka tuh jadi bukan sakit termasuk ke kategori misalnya nih bipolar gitu, atau misalnya aku mah introvert banget gitu. Aku introvert abis gitu. Istilah introvert, extrovert gitu. Orang pendiam dibilang introvert, orang yang ekspresif dibilang extrovert, padahal kan maksudnya nggak begitu. Iya, benar sekali ya. Itu sih maksudnya kayaknya lebih ke karena sekarang banyak diangkat sama ya selebgram lah ya mungkin ya gitu. Jadi ya orang-orang pun jadi lebih banyak cari tahu kan gitu. Tapi cari taunya itu yaitu gitu cocokologi, bukan cari tahu ke yang ahli, misalnya di sini psikolog atau psikiater gitu. Oke, jadi kayak gini ya, kayak mereka baca kebetulan sama udah gitu. Misalnya nih yang lagi hit sekarang kan bipolar gitu ya, yang lagi banyak diangkat tuh ya bipolar gitu kan ya, kondisinya kan ya itu ya ada ya kalau secara sederhananya ada yang moodnya tuh yang nggak bagus sama mood yang sangat bagus sekali gitu. Misalnya kan orang-orang tuh jadi kayak ngekategoriin, oh iya nih kayaknya aku cepet banget moodnya turun nih, tapi satu waktu tuh aku moodnya cepet naik lagi nih, kayaknya aku bipolar gitu. Iya, kayak aku juga sebenarnya kan suka naik turun emosi gitu, tapi kalau ada makanan mah langsung bagus ya. Iya, tenang. Masuk kalau terisi aman. Udah aman. Ini kan itu bipolar aku kan ya. Iya, tidur cukup aman. Uang cukup aman. Uang cukup aman. Itu segala obat yang paling mujarab. Efektif. Kayaknya kalau misalnya uang aman tuh mental issue mungkin nggak ada ya. Iya, betul. Jadi kan orang-orang akan berusaha traveler untuk healing. Halo. Bahasa begitu lagi. Iya, tapi maksudnya apakah memang maksudnya ya mungkin kalau para influencer, selebgram yang lain-lain mungkin memang mereka mengalami itu atau bagaimana gitu, tapi apa gitu maksudnya keuntungan buat mereka yang mau men-self-diagnosa sendiri gitu kan, bukannya malah jadi maksudnya kan ya maaf ya gitu ya, Bung, ya. Maaf ya, misalkan kayak bipolar itu kan sebenarnya ya kalau misalkan ini terkadang menjadi tidak baik gitu sih, seorang yang bipolar itu terkadang ada situasi-situasi yang akhirnya membuat orang bipolar itu agak sulit untuk bisa berada di lingkungannya misalkan kayak gitu.
Karena itu menjadi isu juga ketika mereka mengakui dia bipolar. Karena gini, kalau yang saya lihat sekarang tuh kan lagi maksudnya untuk orang-orang yang punya mental issue tuh lagi apa ya maksudnya secara tidak langsung mendapatkan pemakluman yang jauh lebih banyak dibanding orang-orang yang ya maksudnya nggak punya mental issue. Maksudnya kayak banyak lah kita lihat kasus-kasus yang ke-up di media gitu, kayak misalnya nih ada orang yang ketahuan pakai narkoba dan segala jenisnya gitu, terus maksudnya akhirnya dia klarifikasi kalau itu obat dari psikiaternya nih, kalau aku tuh ternyata bipolar gitu. Akhirnya kan oh iya dia pakai sebenarnya bukan pakai narkoba, tapi itu adalah obat dari dokternya karena dia punya mental issue gitu. Jadi lebih banyak pemakluman gitu ya. Sih ya. Terus kayak misalnya nih orang yang ya cepet nangis, cepet marah gitu ya, moody gitu. Terus kan kayak ya apa ya, karena misalnya orang-orang di lingkungannya tahu nih misalnya oh dia emang punya ya itu gitu. Akhirnya kan ya udahlah maklum aja gitu, ya udahlah lebih banyak pemakluman gitu. Akhirnya mungkin orang nyari pembelaan lewat sana. Mungkin. Tapi ya sih masuk akal. Gitu nggak sih? Lah, Anda nanya langsung. Karena maksudnya kan terus adalah penelitinya. Jadi gimana Bung Nul tadi? Iya, jadi kayak emang kayak memanfaatkan gitu ya, Sis ya, kayak sebenarnya mungkin dia nggak mau berubah gitu ya, mungkin ya kali. Atau misalnya dia lagi ada masalah yang menjadikan mental yang menjadikan oh ya benar ingin dimengerti, pengen diperhatikan. Jadi di kambing hitamin gitu. Iya. Di warung aku nyanyi. Ayo tuh gimana tuh beberapa gimana tuh? Lanjut. Iya, jadi dengan memberitahu orang lain kalau misal dia memiliki apa ya mungkin mental illness sehingga orang itu dia berharap mungkin orang itu lebih prihatin sama dia kali ya gitu kan. Kayak kalau gitu kan gimana mundur lanjut. Iya lanjut, nggak apa-apa lanjut, emang udah habis itu. Kalau gitu kan misalkan berarti saya juga bisa ya kan, kalau kayak saya tuh nih mental illness-nya psikopat. Karena bunuh nyamuk Pak. Iya, aku suka bunuh nyamuk tuh sampai terus dijajarin ya, dijajarin. Kakinya dulu diputusin, sayapnya, baru terakhir kepalanya. Gitu. Itu mungkin ada nyamuk gitu kan bisa disemprot pada jatuh ke lantai itu diambil gitu. Itu kan aku itu sih lebih ke nggak ada kerjaan mungkin ya, bukan psikopat. Saya setuju sih, emang kayaknya ada lagi deh yang bisa harus dilakukan. Kayak udah bingung nih, aduh mau ngapain lagi ya udah deh ada nyamuk, yuk nyamuk yuk di unboxing yuk gitu. Konten YouTube. Ya kan biar tadi ya mendapatkan privilege bahwa oh dia mah nggak apa-apa, dia mah psikopat, jadi membunuh pun nggak apa-apa. Aku tuh psikopat tau mental illness-nya gitu kan. Aduh ya Allah. Jadi sebenarnya baik nggak sih Ses kita tahu mental illness kita gitu? Sebenarnya ya itu sih ya, maksudnya balik lagi kayaknya bukan kayaknya emang nggak boleh, nggak bisa gitu ngediagnosis sendiri tentang apa yang maksudnya kayak apa yang lagi kita rasain tuh, terus kita karena sekarang kan ngakses informasi apapun gampang ya, tinggal googling dan semuanya langsung keluar gitu. Nah sedangkan tuh ngediagnosis seseorang punya mental illness atau enggak tuh nggak semudah itu kan gitu, karena maksudnya banyak banget nih poin-poin yang harus maksudnya poin-poin yang harus dipenuhinya gitu. Maksudnya bukan harus lewat bukan orang berarti ahli nih juga ya. Gitu ya, kayak tadi kan psikolog atau psikiater gitu, karena kan maksudnya mereka nih yang punya wewenang ngasih diagnosis kalau kita misalnya punya mental illness
illness A, B atau C gitu kan. Misalnya itu bipolar, general anxiety, terus siapapun lagi gitu. Nggak bisa nih kita kayak tiba-tiba kayaknya aku sakit bipolar, bukan sakit, kayaknya aku bipolar, dan maksudnya kita langsung ngumumin ke orang-orang gitu, aku sakit bipolar nih gitu, tapi tanpa didiagnosis sama yaitu psikiater ataupun psikolog gitu. Yang nggak boleh sih sebenarnya gitu. Jadi maksudnya jangan mentang-mentang kita gampang akses informasi, pada akhirnya kita langsung mendiagnosis diri kita sendiri gitu. Tapi kan gimana? Tapi kan kalau misalkan tahu itu harus. Kalau tahu harus. Iya. Dengan apa ya? Dengan berdasarkan penjelasan ahli lah, psikolog ya, atau psikiater itu. Karena memang harus mesti ketika dia tahu, dia bisa tahu nih bagaimana dia mengatasi permasalahan dalam itu gitu. Ya maksudnya bukan berarti nih kita juga datang ke psikolog atau ke psikiater dengan kondisi misalnya kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada yang nggak beres nih sama diri kita, langsung bilang aja, langsung datang kucuk ke psikolog atau ke psikiater gitu, bilang kalau ini ada yang nggak beres nih sama diri kita. Taunya cuma stres gara-gara misalnya kecapean, kurang istirahat, kan maksudnya harus putusin pacar gitu ya. Iya gitu. Kayaknya sebelum ke psikolog atau ke psikiater pun kita harus cari tahu sendiri gitu. Tapi ya itu nggak langsung memutuskan sendiri, dan ya udahlah karena udah tahu nih, ya udahlah nih fix misalnya aku tuh ya misalnya GAD nih gitu. Udah aja tuh. GAD itu apa? EBIT GAD. General Anxiety Disorder. Apa itu tuh General Anxiety Disorder itu? Apa ya, itu? Kecemasan, maksudnya kayak ada beberapa orang nih yang punya kecemasan berlebihan misalnya di keramaian. Ada beberapa orang misalnya yang punya kecemasan misalnya harus naik pesawat sampai misalnya dia stres berat nih kalau misalnya harus pergi-pergian ke tempat jauh pakai transportasi itu gitu misalnya, ya, dan masih banyak hal lagi lah gitu. Ya, saya juga suka cemas gitu kalau misalkan merasa cemas ketika ada di keramaian, kadang suka dibenerin celananya tuh kalau saya juga kadang-kadang cemas sih di keramaian. Apa tuh? Takut hilang dompet. Iya. Jadi memang gini juga ya. Ya kadang orang-orang tuh itu ya mungkin dia benar, dia ada permasalahan yang mungkin dia bikin gak nyaman, dengan dia mencari tahu sendiri. Yang salahnya itu bukan mencari tahunya ya, yang salahnya adalah mendiagnosis sendiri dengan mendiagnosis sendiri dan tidak adanya ahli di situ. Iya, ya maksudnya kayak simpelnya nih mungkin kayak kalau kita sakit DBD gitu kan, nggak mungkin kan, nggak mungkin kan, maksudnya kita tiba-tiba karena misalnya cuma demam misalnya atau apalagi ya gejalanya ada ruam-ruam gitu, terus kita bilang ini sih aku sakit DBD tanpa ke dokter, tanpa cek lab segala macam, kan maksudnya itu nggak mungkin gitu. Kenapa kita bisa bilang kita sakit DBD? Karena misalnya kita sudah ke dokter, sudah cek lab dan hasil lab pun bilang begitu, ya baru kan itu bisa dibilang tuh beneran nih gue sakit DBD nih, ini benar gitu. Tapi jadi pertanyaan menarik nih, kalau psikolog sama psikiater dia boleh mendiagnosis sendiri nggak ya? Dia kan orang ahli. Iya ya. Dia kan orang ahli ya. Gimana? Gimana menurut Bung Dol nih? Bung Dol. Kalau kata saya gimana? Kalau kata saya sih lebih mungkin sama kayak ini ya, ketika dokter lagi sakit. Nah, jadi kan saya pernah ngelihat kayak pengalaman gitu ya, ngelihat saudara gitu kan. Jadi dengan dia tenaga ahli, jadi dia jadi udah langsung antisipasi awal. Jadi waktu itu kayak mungkin dia tahu kegiatan itu kecapean, sehingga dia kayak suntik vitamin sendiri. Enggak sendiri sih, dibantuin sih. Tapi iya sih ya, Bang. Iya. Jadi kalau misal polisi kayaknya mungkin kena tilang,
bakal lebih sharing ke teman sejawatnya. Iya gitu sih, ya. benar-benar Itu nggak sharing. sih gitu, kayak misalnya dia ngalamin itu gitu, benar nggak ya? Ya misalnya lebih memastikan gitu. Ya, tetaplah. Kalau misalkan menurut saya sih masih tetap harus ada orang ahli lagi walaupun Ya dia itu ahli. gitu. Karena kan Harus ada. nggak bisa nih kayak tukang nyukur rambutnya sendiri kan sulit ya. Emang bidan ngelahirin sendiri gitu ya? Nah gitu kan. Tetap butuh ada ya, karena kan ya ini ya, untuk mendiagnosa gangguan psikologi itu tidak bisa melihat dari satu sisi sudut pandang di dalam diri, tapi butuh sudut pandang dari luar yang secara secara netral. Kadang kalau diri sendiri tuh suka ada biasnya adalah misalkan dia tidak mau terlihat jelek, dia tidak mau terlihat kurang bagus, akhirnya dia memanipulasi semua jawabannya. Misalkan ya, karena yang saya tahu ada dulu penelitian, saya lupa, penelitian psikologi juga, di mana waktu itu yang jadi penelitiannya adalah anaknya sendiri. Kalau nggak salah penelitian tentang perkembangan anak ya. Nah itu sempat tidak setelah itu banyak yang dibantah oleh para ahli psikologi juga, karena dianggap bahwa itu tidak valid gitu, karena yang Ada didiagnosis subjektivitas juga kan pada akhirnya. gitu, karena kan ya namanya orang tua tidak mau dong memunculkan penilaian yang buruk terhadap anaknya gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau misalkan itu tetap ya, walaupun Anda seorang santai. seorang pakar atau seorang psikolog atau psikiater, tetap Anda tidak bisa mendiagnosis diri Anda sendiri, apalagi Anda yang tidak hidup di sana. Iya. Itu butuhlah yang orang ahli. Tapi bisa juga gini nggak sih, maksudnya karena kan kayaknya sampai sekarang gitu masih jadi ke psikolog atau ke psikiater tuh seolah-olah aib gitu. Jadi pada akhirnya tuh orang-orang bisa jadi memilih diagnosis sendiri ya karena itu gitu, karena maksudnya mereka ngerasa tuh maaf ya, maksudnya kayak orang yang ke psikolog atau ke psikiater itu cenderung dikatain gila gitu. Gila gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu, mereka lebih memilih untuk menebak-nebak sendiri gitu. Ya, tebak buah manggis. Cakep. Dia galak, gua yang manis. Iya, ternyata diamnya mikir. Iya, ya mungkin iya ya, tapi ya kalau misalkan gitu jangan-jangan ternyata self diagnosis dan bahasa psikologi menunjukkan ke permukaan, ke dunia, ke masyarakat awam, misinya itu kali, misinya ingin mensosialisasi tentang psikologi. Iya kayaknya masyarakat biar maksudnya tidak asing dengan istilah psikologi gitu. Cuman yang kurangnya adalah tindak lanjut dari itu gitu. Karena kan maksudnya akhir-akhir ini tuh lagi diangkat banget nih tentang isu kesehatan mental tuh lagi banyak banget gitu, maksudnya ya artis-artis yang up tentang isu ini tuh gitu. Jadi kayaknya ya dari situ juga sih kayak mulai muncul istilah-istilah yang digunain sama anak muda zaman sekarang. Ya lo kesannya tua banget tuh anak muda zaman sekarang. Iya sih, jadi kayak mungkin kayak lebih menjelaskan Bung ya, bahwa kita tuh ada namanya penyakit mental dan dokternya itu adalah psikolog atau enggak psikiater. Jadi jangan jangan dihajar aja semuanya ke dokter gitu. Paling kalau misalnya kata saya sih, ketika kita baca kita ada gejala sehingga itu tuh membuat kita jadi jaga-jaga gitu. Wah, gue ada gejala nih, berarti gue harus segera berobat. Bukan kan biasa para penyakit tuh emang tujuannya diobatin kan, kalau misalnya lagi sakit gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya sih, ketika orang membaca tentang sebuah gejala suatu penyakit psikis,
terus ada pada diri dia, ya udah Gangguan psikis ya. Anda gangguan psikis, berarti ya berobat gitu. Jangan malah Jangan mengamini dulu jangan, ya. Jangan amin juga kan, jangan terlalu enjoy dan jangan bangga juga. Hai dunia, aku bipolar kan kacau. Kalau misalkan memang apa ya, si diagnosa ini memang ya mungkin juga ya, mungkin ya tadi ya, mungkin salah satu propaganda orang-orang psikologi di mana untuk sosialisasikan terkait psikologi, ataupun memang benar gitu kan. Karena gini, kalau saya ngelihat sih kekuatan media juga berpengaruh. Jadi misalkan apalagi sekarang kan media itu butuh berita itu yang paling ramai ditonton atau dicari adalah memang berita terkait dengan public figure ya. Dan ketika ada satu public figure yang speak up terhadap permasalahan mental health-nya, ya itu yang menjadi ternyata itu menjadi daya tarik buat di media gitu. Karena sesuatu yang sesuatu yang tidak biasa, bahasa yang digunakan. Nah, jadi juga mungkin dengan itu ya namanya masyarakat pengen juga nih ikut-ikutan tren bahasa gitu kan, yang memang ya sampai sekarang digunakan juga nih di Jakarta Selatan sebagai bahasa yang udah bukan witches-witchesan lagi, tapi udah main-main bahasa psikologi. Comfort zone, aduh ampun. Mungkin secara aku mau ke Bali ya, mau healing dulu. Mau healing, halah. Ya gitu kan, yang memang tapi juga tapi gini ya, kalau saya ngelihat sih masih orang-orang itu yang melakukan self diagnosis itu masih yang kadarnya gangguan psikologi yang ringan. Gak pernah ada kan yang aku eksibisionis loh gitu. Aku masokis loh, gak ada kan. Jadi iya sih. Ya. Atau bisa juga dia nggak sadar kalau misalnya itu kelainan. Iya, dia cuman kayak ya maksudnya kalau saya mau gini kan, ketika orang yang melakukan self diagnosis itu sebenarnya masih tataran-tataran gangguan psikologi ringan. Yang memang belum, sebenarnya kayak cuman stres gitu, maksudnya stresnya juga belum ke tahap depresi gitu, maksudnya baru ya stres misalnya dengan ya kalau orang yang bekerja dengan lingkungan pekerjaannya, kalau misalnya anak-anak yang masih sekolah ya dengan lingkungan sekolahnya gitu, terus kayak ya itu gitu, maksudnya masih di tahapan stres yang pada akhirnya jadi mereka dirasa-rasain gitu. Iya, dan maksud saya istilahnya yang digunakan isu apa tadi, isu apa? Mental issue yang digunakannya pun masih mental issue yang istilahnya kadar permasalahannya, gangguannya kecil gitu. Nggak ya kan kayak bipolar, sebenarnya bukan sesuatu yang dampaknya tuh bukan sesuatu yang besar sebenarnya, yang maksudnya yang merugikan orang lain atau apa, tapi kan itu bagaimana pemaknaan diri dia sebenarnya kan. Tapi ya maksudnya kayak saya tadi bilang, nggak ada nih orang yang memang menggunakan mental issue yang ekstrim gitu ya, kayak tadi kan masokis, eksibisionis gitu kan. Atau belum pada apa ya, maksudnya belum ada informasi itu gitu. Atau memang mungkin menjadi ya mungkin juga, tapi kan atau ini konotasinya lebih negatif kali ya, kalau yang ya kayak tadi. Iya kan itu yang jelas. Sabar. Ya itu maksudnya mungkin masyarakat juga masih memilihnya yang masih konotasinya tidak begitu negatif gitu. Kalau misalkan patologis atau misalkan udah psikopat, schizofren, mungkin ya masyarakat menganggapnya itu masih terlalu ya konotasinya negatif banget gitu. Padahal kan nggak segitunya juga sebenarnya gitu, kalau misalkan kita mengerti kan. Iya sih. Okay. Nah kalau misalkan apa sih yang dirasakan kayak gini, kita misalkan Eka atau Bung Dul nih, ada orang sekitar terdekat terus dia
menyatakan statement itu apa kan? Mau gimana? Apa sih responnya yang akan dilakukan nanti? Ya pertama sih gitu, pasti jadi pendengar yang baik dulu gitu. Maksudnya kenapa akhirnya kita dengerin dulu nih, kenapa akhirnya sampai dia menyatakan kalau misalnya dia punya ya mental illness A, B atau C itu gitu. Misalnya dia kita dengerin nih gitu sampai akhirnya alasan-alasannya dia ungkapin gitu nih, kenapa nih misalnya dia mengira dia depresi berat nih karena misalnya ciri-cirinya ada kan kata di Google misalnya ciri-cirinya ada A, B, C, D, E dan sebagainya gitu nih. Terus kalau misalnya dia akhirnya udah oke, udah selesai nih dengan ceritanya dia gitu, pasti ujung-ujungnya saya bakal nanya nih, butuh penanganan, butuh pendampingan orang ahli nggak gitu. Kalau misalnya dia oh iya nih kayaknya harus nih butuh pendampingan orang ahli, ya maksudnya pasti mensupport untuk kesana gitu. Terus kayak bisa dilihat juga nih sebenarnya cukup mengganggu ke orang tersebut nih atau enggak gitu. Kalau misalnya udah dia kelihatan sangat mengganggu dirinya, tapi misalnya dia kekeh nggak mau nggak memerlukan bantuan orang ahli, pasti kalau saya sih bakal tetap menyarankan untuk yuk mendingan kita minta bantuan orang yang lebih ahli di bidangnya gitu. Make sure lagi ya bahwa memang make sure dia memastikan lagi kalau iya, kalau tidak ya nggak usah bawa-bawa hal isu itulah. Udah kamu baik-baik aja, kamu sehat-sehat aja. Iya. Mungkin Bung Dul juga sama kayak gitu, Bung Dul. Kalau saya sih lebih ini sih, Bung, suruh banyak tidur dia sama banyak makan. Banyak istirahat yang cukup. Iya, istirahat cukup sama banyak makan, jangan berpikir telat positif makan. ya gitu ya. Terus kalau bisa makan tuh yang enak gitu, jangan yang paket 10.000 atau paket 7.000. Kalau kayak gitu balik lagi dong, cuannya harus oke dulu dong. Iya kan, ada kok rumah makan Padang 10.000 enak, banyak kok. Oke. Emang, makanya makan banyak aja. Ya, oke. Yang penting ya intinya sih gini, maksudnya ketika pun Anda para pendengar sekalian merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di diri gitu kan, ya lebih baik pastikan ke orang yang ahli lah, spesialisnya psikolog ataupun psikiater. Pun orang di lingkungan sekitarnya ketika ada yang melihat nih ada rekannya harus atau supportive temannya, sih. Kan ada temannya, rekannya mulai aware juga, peduli juga dengan apa yang dirasakan gitu. Kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih, yang nggak biasa nih. Ya mungkin Dan bisa terus juga jangan kasih respon yang misalnya kayak misalnya temennya ngeluh kayaknya ada yang nggak beres deh, itu mah cuma perasaan lo doang. Maksudnya jangan kasih respon yang begitu gitu, karena kan maksudnya orang pada akhirnya akan semakin yang nggak mau nyeritain ke orang lain gitu. Ya, jadi kalau misalkan kayak gitu lebih baik kita ya support, terus juga kita juga mungkin juga bisa membawa dia untuk ke ahli ya, spesialis tadi ya. Jadi biar semua itu jelas gitu, tidak menjadi sebuah perasaan atau self diagnosis gitu. Ya Bung, yang Bung Dul, begitu Bung Dul? Oke, mantap sekali Bung Rahmat. Oke, mungkin bisa kita bilang tadi, ketika kita merasa ada gejala-gejala yang menurut kita kurang bagus, ya lebih baik kita segera tanyakan pada ahlinya lah. Pastikan sama ahlinya. Dan kalau misalnya ada lingkungan kita yang kayak gitu, kita lebih seperti kata Ses Eka tadi ya, jadi support sistemnya dia, jadi kayak terus membantu dia untuk menyadarkan apakah dia baik-baik saja atau enggak gitu. Kalau makin keren lagi, antarkanlah dia ke ahli itu kan. Jadi emang ya support system lah pokoknya. Oke. Mungkin itu saja untuk sementara pembahasan kita. Pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih banyak Bung Rahmat. Terima kasih banyak Ses Eka atas waktunya. Jangan kapok untuk apabila diundang lagi.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel di garis bawahi dan nyalakan lambang loncengnya. Karena ketika lonceng nyala, itu jam pulang sekolah.